Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Essos Emsos. Saya dosen tetap program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap dengan NIDN 0603 089402 dan NUPTK dengan nomor 2135772673130273. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pemenuhan portofolio untuk pengajuan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah New Media and Society, di mana mata kuliah New Media and Society ini adalah mata kuliah wajib di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mata kuliah New Media and Society merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Komunikasi Massa yang disampaikan pada semester 3. Mata kuliah New Media and Society membahas hubungan timbal balik antara perkembangan media baru atau new media dengan perubahan sosial dalam masyarakat kontemporer. Fokus utama diarahkan pada transformasi pola komunikasi akibat hadirnya teknologi digital, internet, dan media sosial, serta dampaknya terhadap budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji secara kritis peran media baru dalam pembentukan identitas individu dan juga kolektif, relasi kekuasaan dalam ruang digital, serta strategi komunikasi yang relevan di era konvergensi media. Pada mata kuliah Mata kuliah New Media and Society merupakan mata kuliah prasyarat sebelum menuju mata kuliah analisis siaran, di mana mata kuliah analisis siaran akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengkaji isi dan bentuk siaran media, baik siaran radio, siaran televisi, maupun platform digital yang berbasis audio visual. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan dalam mata kuliah New Media and Society yaitu memiliki nilai-nilai ketakwaan dan kemanusiaan, etika akademik, serta norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kedua, menguasai pengetahuan dasar keislaman, keilmuan dakwah, serta komunikasi dan penyiaran Islam dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam komunikasi dan penyiaran Islam. Ketiga, mampu berkomunikasi dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab atas kinerja kelompoknya dan ditambah mampu membaca Al-Quran. Lalu CPL yang keempat, mampu melaksanakan dakwah Islam yang persuasif, humanis, moderat, dan profesional, baik lisan maupun tulisan di berbagai media. Serta mampu secara kreatif dan mandiri melakukan pengembangan kebijakan, desain kegiatan maupun acara dalam industri media berbasis budaya lokal untuk dakwah Islam, beserta pengawalannya dan mampu berwirausaha di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Selanjutnya, dalam mata kuliah New Media and Society ini juga dibebankan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dan karakteristik media baru atau new media. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi dampak media baru terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan politik di masyarakat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu kontemporer yang lahir akibat media digital. Secara global, mata kuliah ini membahas tentang pengertian media and society, pengertian konten digital, dan karakteristik konten digital, hakikat konten dan macam-macam konten digital, dampak komunikasi new media terhadap nilai-nilai masyarakat, kemudian mendesain konten berdasarkan kategorisasi halayak di media sosial. Lalu dalam mata kuliah ini juga akan mengkaji terkait dengan teori-teori sosial seperti teori sosial kontemporer, teori jaringan aktor, teori interaksionisme simbolik,
teori fenomenologi, serta teori-teori yang berkaitan dengan postmodernisme. Materi-materi tersebut disampaikan dalam 16 kali pertemuan, di mana di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa referensi, di antaranya buku dengan judul New Media, A Critical Introduction, karya Martin Lister, di mana dalam buku ini disajikan dasar teoritis dan historis perkembangan media baru secara komprehensif. Lalu buku dengan judul Here Comes Everybody, The Power of Organizing Without Organization, karya Clay Shirky, di mana di dalamnya mengupas bagaimana media sosial mengubah cara kita berorganisasi dan berkomunikasi. Kemudian buku dengan judul Personal Connection in the Digital Age, karya Nancy Bem, di mana di dalamnya membahas hubungan sosial dalam era digital. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana media digital mempengaruhi psikologi komunikasi masyarakat, saya menggunakan buku referensi karya Bapak Jalaluddin Rahmat yang berjudul Psikologi Komunikasi di Era Digital yang diterbitkan pada tahun 2022. Selain itu, ada pula buku dengan judul Teori dan Riset Media Cyber karya Bapak Ruli Nasrullah yang membahas tentang teori-teori dan metodologi penelitian terkini dalam studi cyber di Indonesia. Saya juga menggunakan sejumlah referensi artikel jurnal yang terakreditasi, baik nasional maupun internasional. Saya juga menggunakan artikel saya yang sudah terbit di jurnal nasional terakreditasi Sinta untuk menjadi referensi dalam mata kuliah ini, yaitu artikel dengan judul Wacana Paham Keagamaan TV One dan Metro TV dalam pemberitaan Demo 411 di Jakarta, yang di dalamnya membahas tentang konstruksi wacana yang dibangun oleh media dalam pemberitaan demo di Jakarta. Dalam metode pembelajaran, saya menggunakan metode Delivery, Interactive, and Assessment. Delivery adalah cara atau metode saya dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa dengan tujuan untuk menyampaikan konsep secara sistematis, menarik, dan mudah dipahami. Lalu memfasilitasi pembentukan pengetahuan awal dan juga menghubungkan teori dengan praktik nyata. Model yang saya pakai adalah ceramah interaktif, yaitu penyampaian materi dengan diselingi tanya jawab singkat. Lalu saya menggunakan presentasi digital dengan bentuk seperti PowerPoint, video, dan juga infografis. Untuk kegiatan interaktifnya, saya berinteraksi dua arah dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman dan melatih berpikir kritis mahasiswa. Cara yang saya gunakan adalah diskusi kelas, di mana diskusi dilakukan dengan cara terbuka untuk membahas isu atau kasus yang sedang aktual. Model yang saya pakai adalah ceramah interaktif, yaitu penyampaian materi dengan diselingi tanya jawab singkat. Lalu saya menggunakan presentasi digital dengan bentuk seperti PowerPoint, video, dan juga infografis. Untuk kegiatan interaktifnya, saya berinteraksi dua arah dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman dan melatih berpikir kritis mahasiswa. Cara yang saya gunakan adalah diskusi kelas, di mana diskusi dilakukan dengan cara terbuka untuk membahas isu atau kasus yang sedang aktual. Interaksi ini berkaitan dengan pengecekan kehadiran, mengevaluasi materi sebelumnya, serta diskusi terkait materi yang telah dipelajari bersama. Kemudian untuk asesmen, saya menggunakan sistem yang sudah ditentukan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, yaitu melalui laman Siakat, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen, yaitu kehadiran, tugas individu, keaktifan dalam diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mata kuliah New Media and Society pada pertemuan ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di mata kuliah New Media and Society. Dan sebelum perkuliahan dimulai, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu.
Namun sebelumnya kami persilahkan kepada perwakilan dari teman-teman untuk memimpin doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Silakan. Sebelum kita mulai pada matkul hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum perkuliahan kita langsungkan, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Yang pertama Anas Fauzi hadir. Kemudian Ella Feriana. Lalu Ika Nur Hidayati hadir. Kemudian Dimas Aji Pangestu hadir. Lalu Rafli Alifah Rahman hadir. Kemudian Aryan Tiano hadir. Dan Raju apakah hadir? Tidak hadir ya. Baik teman-teman, kemarin kita melangsungkan perkuliahan yang pertemuan keempat. Apakah masih ingat terkait dengan pertemuan sebelumnya? Masih. Yaitu berkaitan dengan konten digital dan teori use and gratification. Masih. Ada yang ingat apa itu konten digital? Ada. Gimana Mbak Ika? Jadi konten digital itu merupakan sebuah bentuk konten yang dibuat, disimpan dan disebarkan dalam format digital melalui berbagai platform elektronik yang mencakup teks, gambar, audio, video, dan animasi, dan juga konten interaktif yang dapat diakses melalui internet, aplikasi mobile, atau perangkat digital lainnya. Begitu, Pak. Sip. Ada pendapat yang lain, teman-teman? Oke, cukup bagus ya penjelasan dari Mbak Ika ya. Kalau teori use and gratification, apakah ada yang ingat, teman-teman? Ya, silakan Rafli. Jadi berdasarkan teori use and gratification, audiens menggunakan media untuk mendapatkan kepuasan atau gratification sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi audiens memiliki kekuasaan penuh terhadap pilihan media yang mereka konsumsi dan bagaimana cara mereka menafsirkan pesannya. Oke, good. Use and gratification seperti namanya ya, yaitu use, audiens itu menggunakan media apa, lalu gratification, audiens mendapatkan apa. Jadi teori use and gratification adalah di mana audiens memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan konten apa atau materi apa yang dia inginkan dari sebuah media. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, baik, sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan dampak media baru atau new media terhadap sosial masyarakat atau nilai-nilai masyarakat, di mana ada 4 sub pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian nilai-nilai masyarakat, kemudian yang kedua dampak positif new media terhadap nilai sosial, dan yang ketiga adalah dampak negatif new media terhadap nilai sosial, dan yang terakhir adalah teori-teori yang berkaitan dengan dampak new media terhadap sosial. Nah, dari gambaran ini kira-kira apa yang ada di benak dari teman-teman ketika mendengar pengertian nilai-nilai masyarakat? Ada yang tahu apa itu nilai-nilai masyarakat? Nilai itu apa, teman-teman? Angka. Hah? Angka. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Kalau masyarakat itu apa? Sekelompok orang. Sekelompok orang. Terus apa lagi? Sekelompok manusia gitu ya. Yang di dalamnya menentukan atau membuat sebuah aturan-aturan bersama yang disepakati bersama.
Jadi nilai-nilai kemasyarakatan ini atau nilai-nilai masyarakat itu adalah sebuah aturan atau sebuah standar kebenaran yang diakui oleh sekelompok manusia. Sehingga kalau hanya diakui oleh satu orang artinya belum masyarakat. Tetapi kalau nilai-nilai masyarakat adalah nilai-nilai yang dianut, yang dipercaya oleh sekelompok manusia atau sekelompok orang. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya teman-teman ya. Ini, apa pengertian dari nilai-nilai masyarakat? Nilai-nilai sosial atau nilai-nilai masyarakat itu adalah sebuah prinsip atau sebuah norma atau sebuah keyakinan yang dianggap penting dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya ada gotong royong, kemudian ada nilai-nilai berkaitan dengan toleransi, ada nilai-nilai berkaitan dengan kesopanan, ada nilai-nilai berkaitan dengan kejujuran, bahkan juga ada nilai-nilai berkaitan dengan keluarga sebagai sebuah institusi utama dalam sebuah masyarakat. Nah, teman-teman semua ini menjadi bagian dari masyarakat tidak? Termasuk. Termasuk bagian dari masyarakat tidak? Ya. Peranannya kalian di masyarakat sebagai apa? Masyarakat. Apakah kalian ini di struktur masyarakat kan ada strukturnya gitu ya? Ya. Ada yang menjadi anggota masyarakat, ada yang menjadi pemimpin masyarakat, entah itu RT, RW gitu ya. Kira-kira teman-teman posisinya di mana di masyarakat? Anggota masyarakat. Kalau menjadi anggota masyarakat, maka hak-hak yang harus dilakukan itu apa? Atau kewajiban yang harus dilakukan apa sebagai anggota masyarakat? Menaati peraturan. Apa? Menaati peraturan. Menaati peraturan, kan gitu kan? Ya. Kalau dalam masyarakat negara, teman-teman itu posisinya apa? Warga Sebagai negara. warga atau sebagai pemimpin? Warga. Sebagai warga. Maka kewajiban sebagai warga adalah menaati peraturan dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan nilai-nilai masyarakat adalah ada sebuah aturan, ada sebuah prinsip, ada sebuah standar kebenaran yang diyakini oleh sekelompok masyarakat, dan apabila hal itu dilanggar, maka dianggap menyalahi nilai-nilai yang sudah disepakati. Paham ya teman-teman ya? Paham. Kemudian saya mau bertanya dulu ke teman-teman. Teman-teman semua ini memiliki media sosial? Punya. Apa media sosial yang dimiliki? Instagram, terus apa lagi? X, terus? TikTok ya sekarang ya, apa lagi? Facebook punya? Facebook, Threads. Rata-rata punya ya, lebih dari satu. Ya. Penggunaannya aktif atau pasif? Aktif. Aktif, setiap hari menggunakan atau jarang? Setiap hari. Setiap hari pasti buka? Buka. Oke. Kepentingan kalian apa biasanya menggunakan media sosial? Untuk mencari informasi. Mencari informasi, ini yang positif ya. Ya, terus apa lagi? Kira-kira? Komunikasi dengan orang jauh. Komunikasi dengan orang lain. Ya. Terus apa lagi? Kalian mendapatkan manfaat apa lagi dari media sosial? Hiburan. Nah, hiburan itu penting nggak bagi kalian? Penting. Nah, kalau lagi banyak tugas, kuliah dan lain sebagainya, nyari hiburan. Salah satu hiburannya adalah dengan membuka media sosial gitu ya. Nah, kalau gitu, teman-teman sudah merasakan hal positif dampak dari media sosial. Di mana dampak dari media sosial atau new media terhadap nilai-nilai sosial ini juga pasti teman-teman sudah merasakan. Karena teman-teman adalah bagian dari pengguna aktif di media. Sekarang kalau kebalikannya teman-teman, dampak negatifnya apa kira-kira? Yang teman-teman rasakan selama ini dalam menggunakan media sosial? Kecanduan main HP. Kecanduan. Nah, kecanduan itu positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Karena
Jadi lupa waktu Ya, gitu ya. waktu. Jadi makannya tidak teratur. Terus apa lagi? Sering Tidurnya begadang. tidak teratur. Ada yang tidurnya sampai melebihi jam 12 malam? Ada Ada. Karena apa? scroll TikTok Karena scroll TikTok. Apalagi? banyak. Nah, itu kira-kira hal yang positif atau negatif? Negatif. Negatif. Tidurnya berapa jam satu hari selama 24 jam itu? Paling cuman 4 sampai 5 jam. Hanya 4 jam ya? 4 Padahal menurut ilmu kesehatan minimal berapa jam untuk tidur? 8 jam. Artinya media sosial ini tadi memberikan dampak yang positif atau negatif? Negatif. Yang negatif juga. Nah, ini contoh studi kasusnya teman-teman. Ini yang positif ya. Dulu atau bahkan sampai sekarang itu ada di TikTok, itu donasi challenge ya. Jadi TikTok itu bisa dipakai untuk apa ya, berbagi makanan, berbagi uang gitu ya, atau berbagi sembako ya, karena ada tantangan untuk berbagi atau donasi challenge. Ini adalah contoh-contoh yang positif gitu. Jadi challenge yang ada di TikTok itu ada yang nilainya positif juga, yang mana bisa menimbulkan solidaritas, menimbulkan empati, menimbulkan kesadaran sosial juga. Nah, sehingga apa namanya, challenge-challenge yang ada yang positif inilah yang harus senantiasa didukung gitu ya. Tapi ada juga challenge yang berbahaya atau yang negatif, ya hanya untuk mengedepankan agar populer saja, jadi demi popularitas. Misalnya apa? Flexing challenge misalnya, menunjukkan ini loh mobil saya yang mewah, ini loh rumah saya yang mewah. Kira-kira menurut kalian itu sesuatu yang positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena apa? Dalam flexing itu ada apa? Sikap sombong gitu ya. Terus apa lagi? Ya sombong, takabur gitu ya. Terus pamer gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga dianggap bahwa itu tidak mencerminkan adanya simpati terhadap orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Padahal di sekitar kita mungkin masih banyak yang makan saja itu harus bekerja keras dulu, harus mencangkul, harus mengayuh apa namanya becak dan lain sebagainya hanya untuk agar bisa makan. Sementara satu sisi kalau kita memamerkan kekayaan kita, bagaimana perasaan-perasaan mereka yang untuk makan saja susah, sehingga itu termasuk kategori yang negatif. Paham ya teman-teman ya? Nah, ada pertanyaan teman-teman terkait itu dulu? Silahkan. Mbak Ika, ada pertanyaan? Belum. Atau Dimas ada pertanyaan? Saya, Pak. Boleh, silakan. Pertanyaannya itu bagaimana agar kita bisa bersikap kritis terhadap konten yang ada di media sosial? Oke, bagaimana agar kita bisa bersikap kritis ya? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi teman-teman, bersikap kritis itu adalah sikap yang mana kita tidak mudah percaya, tidak mudah untuk meniru konten-konten yang ada di media sosial. Tetapi kita mampu mencerna terlebih dahulu. Apakah ini baik dampaknya untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, untuk lingkungan di sekitar kita, atau dampaknya negatif begitu ya. Nah, sehingga proses mempertimbangkan ini itu adalah proses di mana kita menggunakan daya kritis kita. Jadi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terbawa, terpersuasi gitu ya. Yang lain itu ketika ada challenge ini langsung memburu-buru, wah saya harus ini. Tapi kita memiliki daya kritis dulu untuk mempertimbangkan itu. Nah, agar kita memiliki daya kritis, ya tadi, yang pertama kita tidak usah langsung meniru, tidak usah langsung terprovokasi. Tetapi kita harus mempertimbangkan dulu, apakah ini positif, apakah ini negatif, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, ataupun untuk masyarakat di sekitar kita. Ya.
Oke, itu materi yang bisa saya itu materi sebagai pengantar untuk di pertemuan kali ini. Silakan teman-teman kita diskusikan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan. Silakan teman-teman. Silakan Dimas. Izin bertanya, apakah media baru mendorong pergeseran nilai dari kolektivisme ke individualisme di masyarakat? Oke, new media ya. Apakah semakin membuat orang itu menjadi individualis gitu ya? Coba teman-teman, sekarang itu kita kan hidup di dua alam ya. Yang pertama adalah dunia nyata dan yang kedua adalah dunia maya. Mungkin saja orang-orang yang sekarang ini terlihat sendirian di dunia nyata, dia memiliki teman yang banyak sekali di dunia maya. Karena dia sibuk dengan HP-nya, sehingga dia tidak ngobrol dengan kanan kirinya, teman yang ada di kamarnya misalnya. Mungkin dari sisi dunia nyatanya itu bisa mengakibatkan itu. Jadi orang semakin individualis karena apa? Dia sibuk dengan dunia sosialnya atau dunia mayanya. Tapi untuk di dunia maya mungkin saja dia tidak berperilaku sebagai orang yang individualis, tetapi dia berperilaku sebagai orang yang suka bersosial dengan teman-temannya. Misalnya Mas Anas di dunia nyata dia seringnya menyendiri di kamar, tapi di media sosial dia aktif sekali berkomunikasi dengan temannya, sehingga dari sisi dunia nyata mungkin dia menjadi orang yang individualis, tapi di dunia maya dia itu menjadi orang yang sangat terbuka. Bahkan ya apa-apa diupdate status mungkin ya, sedang bahagia dibagikan ke temannya, sedang sedih dibagikan ke temannya dan lain sebagainya. Begitu ya Dimas. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Cukup? Anas, Ika, Rafli, ada pertanyaan? Nah, untuk pertemuan yang ke-6 atau pertemuan selanjutnya teman-teman, kita akan membahas terkait dengan media sosial dan perubahan komunikasi interpersonal ya, dimana media sosial itu ya pasti akan mempengaruhi pola komunikasi interpersonal yang mana nanti akan mengubah etika, mengubah semangat dan lain sebagainya. Sehingga di pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail menjelaskan terkait dengan media sosial dan perubahan komunikasi interpersonal. Silahkan untuk yang terakhir jika ada yang ingin disampaikan dari teman-teman sebelum saya tutup. Silahkan. Cukup teman-teman? Cukup. Oke, terima kasih jika sudah cukup. Demikian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.